Babak baru persidangan Tirtawan, saksi Agus Suratnyana keteteran. Sidang lanjutan dua tokoh Buleleng, Bali, di meja hijau Pengadilan Negeri PN Singaraja, Senin tanggal 20 November tahun 2023, semakin seru. Dalam sidang 4 dengan agenda memeriksa saksi perkara dalam surat dakwaan dengan nomor rek perkara, PDM 41 EKU 2, BL 10/2023, Bupati Buleleng periode tahun 2012 sampai tahun 2022 versus anggota Komisi I DPRD Bali periode tahun 2014 sampai tahun 2019 Nyoman Tirtawan, banyak hal yang terungkap. Dua saksi yang dihadirkan JPU Isnarti Jayaningsih, SH, dan Made Heri Permana, SH, MH, masing-masing garis bawah * Gede Indria, SH * garis bawah seorang pengacara senior yang juga pengacara saksi korban Putu Agus Suratnyana, dan garis bawah * Imam Heru Darmawan * garis bawah, seorang wartawan, namun mengaku hadir sebagai saksi atas nama pribadi bukan atas nama profesi wartawan. Dalam pengalian keterangan dari saksi Imam Heru Darmawan oleh tim kuasa hukum terdakwa Nyoman Tirtawan yang terdiri atas I Gusti Putu Adi Kusumajaya, SH, Eko Sasikirono, SH, dan IB Deni Arijodi, SH, ST, MT, saksi Imam keteteran. Salah satu informasi atau keterangan yang digali Eko Sasikirono, salah satu anggota tim kuasa hukum terdakwa, saksi Imam mengaku hanya diperiksa sekali oleh penyidik Satreskrim Polres Buleleng sekitar tanggal 9 Maret tahun 2023. Namun ketika ditanya Eko bahwa ada pemeriksaan terhadap dirinya di Vilandra, hotel milik saksi korban Putu Agus Suratnyana, saksi Imam menjadi salah tingkah. Ternyata penyidik Satreskrim Polres Buleleng memberikan privilege khusus kepada kubu pelapor dengan meminta keterangan saksi Imam di Vilandra, hotel milik saksi korban Putu Agus Suratnyana. Saudara saksi tadi bilang hanya diperiksa satu kali saja pada tanggal 9 Maret tahun 2023, apakah saudara saksi ingat bahwa saudara saksi pernah diminta keterangan pada hari Jumat 17 Februari 2023 di Vilandra? Tanya Eko, salah satu kuasa hukum terdakwa Tirtawan. Itu bukan pemeriksaan, tapi hanya ngobrol, jawab saksi Imam. Berarti itu pra penyidikan. Sergah Ketua Majelis Hakim, I Gusti Made Juliartawan, SH, MH, menyidir saksi Imam dengan saya bercanda. Saksi Imam juga dicerca dengan pasal 6 huruf DUU nomor 40 tahun 1999 tentang pers oleh I Gusti Putu Adi Kusumajaya, SH, anggota tim kuasa hukum terdakwa lainnya. Apakah saudara saksi tahu pasal 6 huruf DUU nomor 40 tahun 1999 tentang pers? Cerca Gus Adi, sapaan I Gusti Putu Adi Kusumajaya, SH, yang mantan wartawan salah satu media lokal di Bali itu. Saksi Imam kebingungan menjawabnya dan kembali diingatkan Ketua Majelis Hakim Juliartawan untuk menjawab saja pertanyaan kuasa hukum terdakwa, tidak perlu bertele-tele. Situasi serupa juga terjadi pada saksi Gede Indria. Bahkan kehadiran Gede Indria sebagai saksi, sempat ditolak tim kuasa hukum terdakwa karena Gede Indria adalah kuasa hukum korban pelapor Putu Agus Suratnyana. Dalam kesaksiannya, Gede Indria yang juga anggota tim hukum Pemkab Buleleng mengakui bahwa diri memberi masukan kepada Putu Agus Suratnyana untuk melaporkan Tirtawan ke jalur hukum apabila sudah selesai masa jabatan sebagai Bupati Buleleng. Setelah membaca posting terdakwa di FB, saya berdiskusi dengan Pak Agus Suratnyana. Saya sarankan agar tidak melapor saat masih menjabat Bupati, biar tidak ada kesan Bupati melapor rakyatnya sendiri. Tapi nanti kalau sudah selesai sebagai Bupati, terserah Bapak mau lapor, yaitu urusan Bapak, papar Gede Indria di hadapan Majelis Hakim dengan Ketua Majelis Hakim I Gusti Made Juliartawan, SH, MH, dengan anggota Ni Made Kusandari dan I Gusti Ayu Kade Wulandari, SH. Saksi Gede Indria mengakui bahwa ia mengantar surat pengaduan Putu Agus Suratnyana ke Polres Buleleng pada tanggal 22 Desember tahun 2023. Dan saksi Gede Indria juga mengakui bahwa setelah memasukkan surat pengaduan Putu Agus Suratnyana, saksi Gede Indria menggelar jumpa pers di sebuah rumah makan di pusat kota Singaraja. Tetapi saksi Gede Indria tidak tahu laporan pelapor Putu Agus Suratnyana pertanggal 6 Januari tahun 2023.
Dari pertanyaan pamungkas Ketua Majelis Hakim yang membuat posisi saksi pelapor Putu Agus Suratnyana menjadi lemah ketika bertanya kepada kedua saksi yakni saksi Gede Indria maupun saksi Imam Heru Darmawan, tentang dampak material yang dialami korban setelah postingan terdakwa Nyoman Tirtawan di FB, ternyata kedua saksi sama menyatakan bahwa postingan di FB dari terdakwa Nyoman Tirtawan tidak mempengaruhi usaha korban menderita kerugian atau bangkrut. Menariknya, sidang kali ini terjadi hujan instruksi antara JPU dan tim kuasa hukum terdakwa. Sidang lanjutan akan kembali digelar Senin, tanggal 27 November tahun 2023, masih dengan agenda mendengar keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Buleleng. Dari Singaraja, Tim Liputan Bali Jani melaporkan. Antara Anda tentang keterangan saksi yang tadi dihadirkan oleh pelaksana penuntut dalam persidangan. Oke, izin ya teman-teman ya, rekan-rekan advokat, saya mewakili sedikit dengan saksi yang dihadirkan, karena kembali begini, saksi yang dihadirkan adalah seorang advokat yang masih menjadi kuasa hukum sampai detik tadi saksi duduk. Jadi artinya kami tidak terlalu banyak memberikan tanggapan karena beliau adalah rekan advokat kami. Namun secara normatif saya sampaikan bahwa ada ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Advokat, termasuk dengan pasal 4 huruf H Kode Etik Advokat. Jadi di sana intinya adalah seorang advokat itu wajib merahasiakan tentang apa kliennya. Wajib, bahasa klausul wajib ini yang seharusnya menjadi titik, artinya yang tidak boleh dipermainkan sebetulnya. Sehingga kami tadi sudah mengingatkan rekan kami, dan yang kedua kami juga sudah menyampaikan keberatan itu kepada majelis. Namun kembali lagi, segala keputusan adalah ada di majelis, dan tentu saksi sendiri sudah paham, karena saksi juga seorang advokat, apa dampak hukum bagi saksi. Melihat dari teman-teman media dengan tentang acara kami siap. melihat dengan posisi itu, apa yang akan dilakukan? Karena ini menyangkut kode etik profesi. Kaitan dengan kode etik bukan ranah kami. Kami sesama, kembali lagi, kami tidak punya kapasitas untuk sampai ke ranah kode etik, karena kode etik itu ada di Dewan Kehormatan, sehingga itu silakan pada Dewan Kehormatan sendiri nantinya. Itu pun dengan catatan ada laporan biasa, ada pengaduan, ada yang diberatkan. Melihat dari kesaksian tadi, kira-kira ada kaitan dengan perkara yang disidangkan? Kalau ada kaitan dan tidak, tapi kembali lagi kita tadi berbicara tentang ketentuan dari pasal 311 KUHP, berangkat juga dari ketentuan SKB 3 menteri, yaitu Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, bahwa kapasitasnya sebetulnya kami yang diberikan untuk memberikan pembuktian terlebih dahulu, artinya untuk membuktikan hal itu. Namun yang tadi kami tidak melihat ada pembuktian, karena toh ternyata saksi hanya berpendapat saja, opini saja semata. Itu menurut kami. Terkait dengan saksi yang kedua? Saksi yang kedua adalah seorang wartawan. Jadi kembali lagi saya sudah juga mengingatkan bahwa seorang wartawan wajib membela kebenaran dan keadilan. Itu yang penting dalam hal ini. Sementara bagaimana kemudian saya mengatakan seorang wartawan itu dia bersifat netral, sementara dia tidak mencari pembanding ketika dalam memberitakan. Yang kedua, saksi juga mengatakan tidak tahu ada perampasan, tidak mengetahui. Ya bagaimana kemudian itu bisa dijadikan saksi, kan begitu jadinya. Artinya keterangannya bagaimana bisa, ya kami sih memberikan catatan terhadap keterangan saksi, khususnya saksi terkait wartawan tadi. Tapi yang jelas beliau menyampaikan bahwa beliau tidak tahu ada perampasan, tidak mengetahui. Jadi selesai menurut kami sudah sebetulnya. Melihat kualitas keterangan disampaikan oleh kedua saksi, menurut penilaian para teman-teman tim advokat, seperti apa sebenarnya kesaksian seperti itu? Apakah ini kesaksian abal-abal, kesaksian yang direkayasa, atau memang kesaksian murni dari mereka? Saya rasa mengenai masalah penilaian atau bagaimana nilai-nilai pembuktian kedua orang saksi tersebut, itu mungkin menjadi ranah dari majelis hakim ya.
kami tidak bisa untuk menilai bagaimana kadar dari nilai pembuktian tersebut dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU. Jadi tapi saya lihat dari arah hakim menanyakan beberapa orang saksi tersebut yang dihadirkan oleh JPU, mungkin arah anginnya mengarah ke kita. Untuk hal ini mengenai apakah Agus Suratnyani beberapa punya usahanya apa, terus kemudian itu sangat mempengaruhi juga. Terus kemudian juga apa sih kerugian secara psikis ataupun finansial. Kedua saksi juga menanyakan memang benar-benar tidak ada kerugian yang mutlak yang dialami oleh Agus Suratnyani dari apa yang dilakukan oleh klien kami. Sudah itu saja. Nah, Ada yang hal disampaikan penting lagi? lagi ya, tadi kita sampaikan terkait dengan ada dua alat bukti terkait dengan laporan pengaduan yang kemudian dibenarkan oleh saksi. Jadi ini juga kita patut menjadi pertanyaan dan kita harapkan juga menjadi koreksi tentunya bagi Polri ya sendiri, karena kembali ada dua pengaduan di bulan Desember tepatnya, tanggalnya itu sekitar tanggal 22 ya kalau nggak salah ya, kalau dikoreksi, dan di bulan Januari. Jadi ada dua pengaduan ini mana yang benar sebetulnya. Ini juga kita mohonkan kepada pihak Kapolri, kembali lagi saya mengingatkan pada Pak Kapolri terkait dengan rekomendasi dari Kementerian Polhukam, dari Pak Mahfud MD, karena ini lembaga tinggi yang berbicara, dan di sana di klausul rekomendasi yang nomor 3 kalau salah tempat itu mengatakan bahwa tolong pada Kapolri menindak tegas oknum-oknum mafia tanah ya. Dalam kategori mafia tanah ini kan banyak pihak di sini. Artinya di sana juga disebutkan oknum-oknum aparat. Kita mohon, artinya kita sudah melihat ada indikasi betul-betul terjadi rekayasa dalam proses hukumnya. Itu terlebih saksi kedua sudah menegaskan juga, artinya saksi kedua bahwa selain di bulan Februari kalau nggak salah ya rekan-rekan ya, di bulan Maret dia juga sempat diperiksa di bulan Februari di rumah dari si saksi pelapor. Ini ada apa? Ini kenapa kok sampai penyidik sampai mendatangi villa dari milik pelapor? Apakah beliau tidak bisa jalan atau sehat? Bagaimana kan ini cukup menjadi pertanyaan besar.